Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi dengan saya dengan materi ilmu hadis. Tapi sebelum itu mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadihin ya wa bi kulli niyatin shalihah li ridha ila wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, anak-anak children, kemarin kita sudah membahas tentang hadis sahih ya. Masih berkutat pada pembahasan macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas sanad ya, masih menyambung dengan hadis, macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas sanad. Kemarin kita membahas hadis sahih. Nah, macam-macamnya hadis sahih. Terus kemudian sekarang kedudukan hadis sahih. Kedudukan hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasan. Ya, hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasan. Sehingga ketika ada pertentangan antara hadis sahih dan hadis hasan, maka yang diambil adalah hadis sahih. Kemudian apabila kita ingin menjadikan hadis sahih sebagai hujjah, sebagai dasar mengamalkan sesuatu, itu diperbolehkan. Karena memang yang dimaksud dari sumber hukum Islam itu salah satunya adalah hadis. Ada Al-Quran, hadis. Nah, ini hadis yang dimaksud ini salah satunya adalah hadis sahih. Ya, karena hadis sahih itu hadis yang boleh dijadikan pedoman melaksanakan ibadah tertentu atau pedoman untuk dijadikan sumber hukum. Ya, seperti itu. Itu adalah kedudukan daripada hadis sahih. Nah, kemudian tingkat derajat sahih ya. Ada sebuah hadis itu kan ada hadis sahih. Tapi kan macam dari sekian banyak hadis sahih itu kan ada berbagai macam hadisnya yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang. Nah, maksud kedudukan di sini adalah hadis dengan sanad siapa. Nah, gitu loh. Hadis dengan sanad siapa yang derajat sahihnya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Maka yang pertama adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Siapa itu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Muslim, maka biasanya hadis itu rawahu muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu derajatnya paling tinggi. Ya, derajat kesahihannya paling tinggi. Terus yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, rawahu Bukhari. Nah, itu hadis yang tingkat derajatnya nomor 2. Hadis sahih yang tingkat derajatnya nomor 2. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Nah, itu tingkat derajatnya nomor 3. Ya. Jadi setelah muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Sendirian, Imam Bukhari meriwayatkannya sendirian. Yang ketiga Imam Muslim sendirian. Yang keempat hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, ya kan, Abu Dawud dan lain-lain itu yang memenuhi syarat
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa saja syaratnya? Ya, seperti yang kita bahas kemarin, ya. Itu syarat-syarat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, terus ini ada urutan sanad yang paling sahih. Ya, tentunya ada perbedaan ya. Ada perbedaan ulama mana sanad yang lebih sahih. Cuman di sini tertulis di sini Abu Bakrin Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri an Salim bin Abdillah bin Umar an Abihi. Ya, itu yang paling sahih. Ada juga pendapat ulama yang paling sahih itu Muhammad bin Sirin an Ubaidah Salman an Ali bin Abi Thalib. Ada juga ulama yang berpendapat sanad yang paling sahih itu Sulaiman al-A'mash an Ibrahim bin Yazid dan Nakhai an Alqamah bin Qais dan seterusnya itu. Ya. Terus sekarang kitab hadis yang secara umum paling sahih. Ya. Yang paling sahih yang secara umum adalah yang pertama tentu kalau tadi itu hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih itu derajatnya paling sahih, kemudian Imam Bukhari itu yang nomor 2 baru Imam Muslim nomor 3, maka otomatis di sini kitab yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Baru kemudian Sahih Muslim. Ya. Jami'us Sahih Al-Bukhari, Jami'us Sahih Muslim. Nah, itu kitab hadis yang paling sahih ya. Kenapa? Ya karena ini syarat mutasil menurut Imam Bukhari lebih ketat. Jadi menurut Imam Bukhari itu ini untuk memastikan sebuah hadis diterima oleh periwayatnya dari gurunya, Imam Muslim menyatakan cukup keduanya hidup satu generasi. Ya. Dan memungkinkan untuk saling bertemu. Kalau Imam Bukhari itu tadi pendapatnya Imam Muslim. Jadi dalam syarat muttasil, sambungnya sanad, Imam Muslim itu hanya mensyaratkan cukup keduanya hidup pada satu generasi dan memungkinkan untuk saling bertemu. Maksudnya adalah gini. Saya satu generasi dengan Pak Rizky, ya, saya satu generasi dengan Pak Rizky, hidup pada tahun yang sama, ya kan? Nah, meskipun saya di Jombang, Pak Rizky Lamongan, tapi kita bekerja di satu tempat yang sama, satu Jombang, yang memungkinkan kita untuk saling bertemu. Nah, itu. Lah, tapi kalau Imam Bukhari itu mensyaratkan harus benar-benar pernah bertemu. Artinya apa? Artinya adalah seperti ini. Ada saksi atau ada keterangan yang menyatakan bahwasanya saya dan Pak Rizky pernah bertemu. Karena bisa saja ternyata saya tidak pernah ketemu sama Pak Rizky, atau gini. Ada siswa Man Jombang, ya kan? Ada siswa Man 1 Jombang. Kelas 10, saya tidak pernah ngajar kelas 10, ya kan? Dia 1 tahun belajar di Man 1 Jombang. Anaknya pendiam, jarang keluar kelas, jarang tampil, ya kan? Nah, kemudian saya juga tidak pernah mengajar di kelas 10. Ada nggak kemungkinan saya tidak pernah bertemu sama dia? Ada. Nah, kenapa bisa? Ya bisa saja. Barangkali saya di kantor, dia di kelas, saya di luar, dia di kelas, ya kan? Dan sedangkan saya juga tidak pernah masuk kelas tersebut karena saya tidak ngajar di kelas 10. Terus waktu kelas 2, kelas 11-nya saya ngajar kelas 11, ternyata dia sudah pindah. Nah, ini meskipun dalam satu lingkungan, Man 1 Jombang, tapi saya tidak pernah ketemu sama dia. Nah, itu loh.
Kalau Imam Bukhari harus benar-benar pernah bertemu, ada bukti atau ada pendapat orang lain yang menyatakan si A pernah bertemu dengan si B. Terus yang kedua, alasan yang kedua kenapa Jami'us Shahih Bukhari itu lebih tinggi derajatnya daripada Jami'us Shahih Muslim adalah Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan periwayat. Ya, Imam Bukhari lebih berhati-hati. Tuh alasan kenapa hadis maksudnya kitab Shahih Bukhari lebih tinggi derajatnya daripada Shahih Muslim. Ya. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang hadis Shahih. Nah, kita lanjut membahas tentang hadis hasan. Oke, apa itu hadis hasan? Secara bahasa, hadis hasan itu hasan artinya baik atau bagus. Tapi secara istilah adalah hadis yang berisi informasi tidak bohong. Maksudnya berarti informasi ini benar, sanadnya bersambung, perawinya sikoh, tetapi tingkat kedobitannya kurang sempurna. Tidak ada syad dan tidak ada ilat. Kalau kita perhatikan secara seksama, di sini hampir sama dengan hadis sahih. Syarat-syaratnya loh, ya. Ada perawinya sikoh, ada sanadnya bersambung, ya kan? Ada tidak ada syad, tidak ada ilat. Hadis sahih kan gitu, hadis yang sanadnya bersambung, perawinya sikoh, tidak syad dan tidak ilat, itu kan hadis sahih. Nah, kalau hadis hasan juga sama. Hadis yang sanadnya bersambung, perawinya sikoh, tidak ada syad, tidak ada ilat. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini, tingkat kedobitannya kurang sempurna. Dekne wis dobit, tapi kurang sempurna. Ibarat gini, seandainya kedobitan itu bisa dinilai, ya kan? Syarat untuk dobit sempurna itu misalkan 9 sampai 10. Ketika ada orang nilai kedobitannya itu 9 sampai 10 baru dikatakan dobitnya sempurna, maka ketika nilai kedobitannya itu 6, 7, 8, ini kan kurang sempurna. Dobit tapi kurang sempurna. Ya kan? Dobit tapi kurang sempurna. Nah, ini namanya dia bisa masuk klasifikasi perawi yang sikoh tetapi tingkat kedobitannya kurang. Lah, perawi sikoh kemarin itu kan syaratnya ada adil, ada dobit, ya kan, dan seterusnya itu. Maka kesikohannya itu tetap, adilnya tetap adil, ya kan, dan lain-lain itu tetap. Cuman bedanya adanya tingkat kedobitannya saja yang kurang sempurna. Jadi ini adilnya wis adil, tidak pernah melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Adil, cuman tingkat kedobitannya kurang sempurna saja, itu tok. Ya, dari syarat sikoh hanya kedobitannya saja yang kurang sempurna, sehingga dia diklasifikasikan kalau meriwayatkan hadisnya menjadi hadis hasan. Ya, oke, sampai sini nyambung ya. Lanjut, klasifikasi hadis hasan, pembagian hadis hasan. Sama seperti hadis sahih kemarin. Ada dua, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Kalau hasan li zatihi, hadis itu asli, hadis hasan ori, wis ancene hadisnya hadis hasan. Kalau hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang mendapat penguatan secara maknawi dari hadis hasan. Nah, ibaratnya KW-nya KW super, ya. Hadis dhaif yang mendapat penguatan secara maknawi dari hadis hasan. Artinya gini, hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang mendapat penguatan dari sanad yang lebih tinggi derajatnya. Lah, sanad yang lebih tinggi derajatnya ya hadis hasan. Ya, hadis dhaif yang sanad derajatnya lebih tinggi, sanad derajat lebih tinggi daripada hadis dhaif ya hadis hasan. Jadi urutannya sahih, hasan,
dhaif. Nah, kemudian syarat hasan li ghairihi. Jadi kalau hasan li zatihi kan karena memang benar-benar asli ori. Ya, maka syaratnya ya ini tadi. Berisi informasi yang tidak bohong, sanadnya bersambung, perawinya sikoh tapi tingkat dhabitnya kurang sempurna, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Ini syaratnya hadis hasan li zatihi. Kalau hasan li ghairihi sanad syaratnya ini adanya penguat dari sanad lain yang lebih tinggi kedudukannya. Siapa itu? Hadis hasan. Ya, hadis hasan. Karena hadis dhaif itu yang lebih tinggi derajatnya ya hadis hasan. Ada penguat dari sanad lain yang lebih tinggi kedudukannya. Mungkin enggak hadis dhaif dikuatkan oleh hadis sahih? Ya mungkin saja, enggak apa-apa. Yang penting sanadnya lebih tinggi. Terus kemudian syarat hasan li ghairihi yang lain. Sebab kedhaifannya ya. Sebab kedhaifannya. Jadi hadis dhaif itu kan ada, kenapa dia menjadi hadis dhaif? Karena sebab-sebabnya nanti kita bahas. Nah, salah satu sebab kedhaifannya itu satu, kadzbu. Bukan karena dianggap bohong atau bukan karena memang berbohong, perawinya itu berbohong, bukan. Jadi sebab-sebab kedhaifannya itu bukan karena al-kadzbu atau al-mutahamu bil kadzib, berbohong atau dianggap bohong, bukan karena itu. Yang kedua, bukan karena bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh. Ternyata ada hadis hasan yang bertentangan pendapatnya dengan hadis dhaif, bukan karena itu. Yang ketiga, perawinya tidak sering melakukan kesalahan fatal dalam meriwayatkan hadis. Biasanya kesalahan fatal itu terjadi dengan satu, dia sering melakukan dosa besar. Yang kedua, dia suka menambah atau mengurangi matan hadis. Isi dari hadis itu sering ditambah, sering dikurangi. Ya. Jadi padha karo nek biasanya sampean dikandani si A, biasanya ditambah-tambahi. Nah, ada yang biasanya nambah. Ada juga yang disembunyikan, dikurang-kurangi. Nah, itu syarat fatal. Kesalahan fatal maksudnya dalam meriwayatkan hadis. Yang selanjutnya, sebab kedhaifannya itu ringan. Lah, sebab kedhaifan ringan itu meliputi satu, buruk hafalannya. Jadi dinilai itu cara ngono, nilai kedhabitannya paling ya 3, 4, 5, nah seperti itu. Ya apal, gak kok luwalian ngono enggak. Cuman ya kayak awake dhewe ngene iki lah, awake dhewe ngene iki apale ya apal, tapi nek gak tau di murojaah ya lali, ya kan? Nah, kayak ngene iki kayak awake dhewe ngene iki. Dadi kayak misalkan awake dhewe iki meriwayatkan sebuah hadis ya kira-kira hadis itu dhaif ya gak kira-kira ya. Oke, yang kedua, bukan awake dhewe saya maksudnya saya. Kalau sampean semoga sampean itu lebih dobit daripada saya ya. Terus yang kedua, ada perawi yang tidak dikenal. Jadi dari sanad yang ada itu ada satu nama yang tuh iki sapa ya? Kok gak tahu ngerti jeneng iki lah, misalkan seperti itu. Yang ketiga, mudallas. Mudallas itu menyembunyikan sanad. Misalkan gini. Sebenarnya hadisnya itu sanadnya dari A, dari B, dari C, dari B, keliru. Dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Harusnya aslinya itu sanadnya seperti itu. Tapi ada salah satu orang yang menyembunyikan sanad. Sanadnya sehingga menjadi dari A, dari C, dari D, dari E. Yang B dihilangkan. Kenapa kok dihilangkan? Ya, mungkin karena B itu orangnya pelaku dosa besar, sehingga ben hadis yang tak riwayatkan ini menjadi hadis yang hasan lah setidaknya. Ben gak dhaif nemen. Si B ini tak hilangkan saja sanadnya. Nah, dari A, dari C, dari D, dari E. Ini namanya mudallas. Baik itu yang dihilangkan itu depan,
depan sanad, belakang sanad, tengah-tengah sanad ya. Kalau depan sanad ya berarti A-nya nggak usah, dari B, C, D, E. Atau A, B, C, D, E-nya dihilangkan. Ya, seperti itu. Terus yang keempat munqati. Munqati itu terputus, sanadnya terputus. Misalkan Gemang, ada sebuah hadis A, B, dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Ternyata C sama B itu hidup tidak satu zaman. Atau hidupnya satu zaman tapi berada di wilayah yang sangat jauh. Terpisahnya itu sangat jauh, yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Nah, ini namanya terputus. Ini ada sanad A, B, C, D, E, tapi C sama B ini hidupnya tidak satu zaman. Atau dia hidup satu zaman tapi berada di wilayah yang terpisah sangat jauh sekali. Tidak mungkin untuk bertemu. Nah, ini namanya sanadnya terputus atau munqati. Nanti juga kita akan membahas di hadis dhaif. Mudallas, munqati itu kita akan bahas itu nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya kan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Jangan lupa diresum dan dikirim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.